Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan coba melihat dan menggambar bagaimana perbedaan proporsi dan anatomi kepala dan wajah manusia dewasa dan anak-anak. Ya, sebenarnya ukuran kepala manusia dewasa lebih besar dari anak-anak, tetapi agar lebih mudah kita akan buat ukurannya kurang lebih sama ya, agar kita bisa fokus pada perbedaan proporsi dan anatominya. Untuk pertama, seperti biasa kita buat garis bantu lingkaran lebih dahulu, baik untuk manusia dewasa maupun anak-anak. Kemudian lanjut kita buat garis tengahnya, garis simetrisnya. Setelah itu kita kurangi sedikit bagian kanan dan kiri lingkaran. Dan untuk anak-anak kita menguranginya lebih tipis. Nah, di sini salah satu yang membedakan di awal yaitu wajah sampai ke pipi dan dagu untuk dewasa itu akan lebih panjang ke bawah dan lebih besar daripada untuk anak-anak, sehingga tampak dagunya lebih ke bawah. Untuk anak-anak tetap kita tambahkan bagian pipi ke dagu dan bentuk rahangnya, tetapi dia lebih kecil dan lebih pendek, sehingga secara keseluruhan nanti untuk kepala anak-anak itu tampak lebih bulat daripada yang dewasa. Nah, kalau sudah, kita lanjut dulu ke bawah, yaitu ke leher dan sekitar bahu, agar kita mengetahui bagaimana posisi kepala tersebut pada badan. Untuk leher dewasa tentu lebih lebar dan lebih panjang dari yang anak-anak. Untuk anak-anak ini lehernya lebih kecil dan lebih pendek, sehingga bahunya kelihatan lebih naik juga. Lalu dilanjutkan dengan membuat garis batas rambut untuk dewasa dan anak-anak, dan ini dilanjutkan untuk membuat proporsi dari atas ke bawah. Seperti pada video yang sebelumnya, kita bisa membagi untuk yang dewasa itu dari batas rambut ke dagu kita bagi sepertiga ya. Yang pertama itu adalah alis, dan yang kedua adalah hidung, dan yang terakhir adalah untuk dagunya. Sementara untuk anak-anak ini sebenarnya tergantung pada usia berapa, tapi ini salah satu contoh saja. Bisa kita lihat dari atas kepala sampai ke dagu itu kalau dibagi sekitar 2, nanti itu adalah perkiraan letak alis. Jadi ada perbedaan bagaimana letak alis untuk dewasa dan anak-anak. Dengan posisi seperti ini tentu dahi anak-anak kelihatan lebih bulat atau lebih besar. Nah, kalau untuk yang dewasa dari atas kepala sampai ke dagu jika dibagi 2 itu bukan di alis tapi di mata. Kita coba lanjutkan untuk menggambar mata buat yang wajah anak-anak. Seringkali untuk anak-anak mata dibuat lebih membulat daripada dewasa. Lalu kita coba lanjutkan untuk membuat hidungnya. Hidung anak-anak tentu lebih kecil, tulang hidungnya belum terlalu terlihat keras, dan hidungnya juga lebih pendek. Sedangkan untuk dewasa, tulang hidungnya tampak lebih terlihat dan hidungnya lebih panjang dan lebih tegas bentuknya. Ya, kita lanjutkan ke mulut. Kalau dewasa seperti yang kita tahu ya, kita bagi 3 lagi dari hidung ke dagu. Lalu lebarnya itu sekitar hampir ke tengah mata ya. Kita coba buat bentuk bibir dan mulutnya. Kemudian kalau untuk anak-anak sama ya, lebih kecil, lebih sempit. Ini kita lanjutkan lagi, kita buat telinga bagian untuk dewasa dari mata ke sekitar alis, turun lagi sampai ke sekitar hidung. Kita buat kepalanya. Nah, satu perbedaan lagi, untuk dewasa biasanya sekitar tulang pipi ini sudah lebih kelihatan bentuknya, dan lekuk di sekitar pipi
pipi ini sebenarnya bisa jadi tulang bagian rahang. Sementara untuk anak-anak di sekitar pipi ini biasanya bukan tulang, tapi dia lebih ke lemak dan pipinya itu sendiri, sehingga kelihatan lebih membulat juga. Oke, kalau udah kita selesaikan saja. Kita coba lanjutkan dengan memberikan rambut. Nah, untuk bagian rambut atas tentu kita berikan ketebalan lebih ya, karena rambut tidak menempel sepenuhnya pada bagian atas kepala kita, tapi punya ketebalan juga. Nah, di sini bagian pelipis juga kita kurangi sedikit, karena atas rambut tumbuhnya tidak benar-benar di samping kepala, tapi agak lebih ke depan. Kita selesaikan yang untuk anak-anak, sama kita tambahkan sedikit untuk bagian atasnya, karena rambut punya ketebalan tidak sepenuhnya menempel pada bagian atas kepala manusia. Oke, kalau sudah dapat proporsi dan anatomi secara keseluruhan, kita selesaikan. Kira-kira hasilnya setelah diselesaikan, yang terutama memang proporsi dan bentuk dasarnya terlebih dahulu. Kita lihat untuk gambar ini memang kepala anak-anak tampaknya besar, karena seperti awal tadi kita sampaikan bahwa kita membuat lingkaran bentuk garis bantu awalnya itu sama. Nah, sebenarnya nanti kalau sudah diterapkan, kita membuat garis bantu untuk lingkaran kepala anak-anak tentu lebih kecil. Demikian, terima kasih sudah lihat video ini. Sampai ketemu di video yang berikutnya.